Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 48. Kak Randi itu sempat mabuk dan mengigau, memanggil-manggil nama Ibu Lina sambil menangis. Lina menggelengkan kepala, seakan tak percaya dengan apa yang didengar. Sudahlah, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Sekarang tolong pisahkan dokumen-dokumen ini, dan berikan yang 1 minggu terakhir. Baik, Bu. Trian masih terbaring di atas ranjangnya. Ia menggerakkan tangan mencari-cari sesuatu di sampingnya. Matanya langsung terbuka saat menyadari ranjang yang kosong. Ia bangkit dan melihat ke sekeliling. Sepi. Tak ada istrinya. Di atas meja tergeletak selembar kertas catatan, ia meraih dan membacanya. Sayang, aku berangkat ke kantor duluan. Trian menghela napas panjang, tidak disangka sang istri akan meninggalkannya. Ia agak menyesal sudah mengikuti kemauan Lina untuk segera kembali. Padahal sudah enak ia tinggal di rumah orang tuanya, bisa setiap hari bersama istrinya. Apalagi ibunya mau menjaga anaknya, sehingga ia leluasa bisa pergi kemana-mana hanya berdua. Kenapa dia rajin sekali mau bekerja? Bukankah lebih enak tidur di sampingku? Gumamnya heran. Ia tersenyum-senyum sendiri, mengingat indahnya kehidupan setelah menikah. Trian yang awalnya sering insomnia, sekarang bisa tidur nyenyak dengan seorang istri di sampingnya. Apalagi sekarang, ibunya sudah tidak lagi menuntut apa-apa darinya. Mungkin kehadiran seorang cucu, cukup untuk menyibukkan ibunya. Harusnya aku menambah anak, kan? Ibu pasti akan lebih senang, ujar Trian sambil senyum-senyum. Kalau begitu, aku harus mencari pabriknya dulu. Malah sebenarnya datang ke kantor. Dengan malas, Trian beranjak dari tempat tidurnya. Ia menoleh ke arah dinding, ternyata sudah hampir jam makan siang. Ia sungguh sangat kesiangan. Tapi, bukan permasalahan baginya, yang memang sudah menyerahkan urusan kepada Pak Gading. Ia bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Rasanya terlalu sepi berada di apartemen itu sendiri. Padahal, biasanya ia juga tinggal sendirian di sana. Setelah menikah, hatinya jadi gelisah jika berpisah dengan istrinya. Keluar dari kamar mandi, sudah ada pakaian yang masih terlipat rapi di atas meja area pakaian. Sudah pasti, Lina yang telah menyiapkan semuanya. Dari kemeja, jas, celana, dasi, sabuk, hingga sepatu. Trian mengenakannya sendiri sembari membayangkan, jika saja Lina yang membantu memakaikan kepadanya. Sayangnya, sang istri sudah lebih dulu pergi. Apa dia masih ada tenaga untuk bekerja? Biasanya kan hanya tidur, setelah pertempuran sengit dan nikmat semalaman, gumamnya sambil senyum-senyum. Seminggu menikah baginya seperti masih kurang, untuk mengurung wanita itu di dalam kamar. Ia harap lebih lama lagi, mungkin 1 bulan untuk berduaan tanpa gangguan. Usai bersiap, Trian meninggalkan apartemennya menuju parkiran, menghampiri mobil Lexus miliknya yang terparkir di sana. Ia berpikir sejenak, sebelum naik ke dalam mobil. Istriku naik apa ke kantor? Gumamnya bingung. Jarak apartemen dengan perusahaannya tak begitu jauh. Bisa jadi Lina memilih jalan kaki, atau bisa saja naik taksi. Ia hanya merasa menyesal, tidak memberitahu Lina nomor sopir pribadinya, yang siap mengantar kemana saja. Trian bergegas menaiki mobilnya, dan melajukannya keluar basement apartemen mewah itu. Ia tak sabar untuk bertemu dengan istrinya. Selamat siang, Pak. Cerah sekali kelihatannya, sapa Pak Satpam saat Trian sampai di kantornya. Trian mengulaskan senyum. Ya, aku memang selalu cerah seperti matahari, jawabnya asal. Para karyawan yang berpapasan menundukkan kepala menyapanya. Ia membalasnya, dengan tak lupa menyunggingkan senyuman. Pak Trian? Langkah Trian terhenti saat namanya dipanggil. Apes, ia bertemu dengan Pak Gading. Ia hanya tersenyum-senyum untuk menutupi kelakuannya, yang sudah memberikan banyak alasan untuk menunda pekerjaan kantor. Meskipun Pak Gading hanyalah asisten dan pendampingnya. Tapi karena usianya yang lebih tua, Trian sangat menghormatinya. Seringkali pendapatnya juga dijadikan pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu. Katanya Anda belum bisa datang ke kantor hari ini?
Tanya Pak Gading tersenyum. Anggap saja begitu. Bukankah ini sudah terhitung kesiangan untuk datang ke kantor? Kilah Trian nyungir. Lalu, Anda mau apa kalau tidak untuk bekerja? Dengan pakaian serapi ini? Tanya Pak Gading heran. Selama atasan mudanya itu cuti, ia yang pontang-panting mengurusi banyak hal, termasuk juga mengurusi pekerjaan istri atasannya itu. Siang ini juga ada rapat penting, yang seharusnya tidak bisa dilewatkan. Tapi dirinya yang kembali ditunjuk untuk menggantikan. Aku ingin menjemput istriku, kami ada kencan siang ini. Trian mengerlingkan sebelah matanya. Pak Gading tidak bisa berkata-kata lagi, ia tidak bisa membaca sifat orang muda. Kalau begitu, selamat bekerja, Pak Gading. Kata Trian enteng. Ia berbalik meninggalkan asistennya, dan berjalan menuju ke ruangan pemasaran. Tujuannya ke kantor memang hanya untuk istrinya. Saat membuka pintu ruangan pemasaran, ia tertegun di muka pintu, melihat apa yang ada di dalam. Ternyata karyawannya sedang mengadakan pesta dan bersenang-senang. Ruangannya sangat meriah, dengan hiasan puluhan balon yang melayang di langit-langit. Sedang apa mereka? Gumam Trian bingung. Sangat mengherankan, kantornya tiba-tiba berubah menjadi seperti tempat ulang tahun. Hei, semuanya berhenti. Ada Pak Trian datang. Seorang dari mereka menyadari keberadaan Trian, ia berteriak memperingatkan teman-temannya. Sontak semua orang terkejut dan diam, musik yang awalnya menyala dimatikan. Kerumunan yang mereka buat perlahan menyingkir satu persatu, hingga Trian bisa melihat sosok istrinya yang tadi ada di tengah kerumunan. Ada tulisan ucapan pernikahan untuk dirinya dan Lina. Sang istri juga, tampak tengah menikmati makanan yang ada di sana. Maaf, Pak. Kami melakukan ini untuk merayakan pernikahan Anda dan Ibu Lina. Kata Tira, dengan nada sedikit takut. Ia memang yang menjadi ketua pencetus acara tersebut. Oh, begitu ya? Respon Trian tampak datar, membuat mereka tidak berani bersuara. Lalu kenapa kalian berhenti? Tanya Trian heran. Mereka tampak kebingungan dan saling pandang satu sama lain. Kalau mau merayakan, ayo dilanjutkan. Putar lagi musiknya. Seru Trian dengan semangat. Mereka kira Trian tidak menyukainya. Tapi, ternyata juga menyambut positif acara yang mereka buat. Trian masuk, dan berbaur dalam kemeriahan acara tersebut. Ia memeluk dan mencium pipinya Lina di tengah kemeriahan acara. Tentu saja semua orang menyoraki mereka, yang tidak sungkan mengumbar kemesraan di hadapan banyak orang. Sungguh tidak ada yang menyangka jika hubungan dingin antara Trian dan Lina akan berakhir dalam sebuah pernikahan. Trian yang dianggap dingin, ternyata bisa seasyik itu berbaur dengan para karyawan. Sayang, kenapa kamu tidak membangunkan aku? Tanya Trian saat mereka berpelukan. Kalau aku membangunkanmu, mungkin aku tidak akan bisa masuk kantor, karena kenikmatan itu juga akan ikut bangun, jawab Lina polos. Trian tersenyum mendengarnya. Memang lelaki seperti dirinya yang sedang dimabuk cinta, tidak akan melepaskan wanita tercintanya. Ia ingin di kamar saja berdua bermesraan sepanjang hari, seperti saat mereka menghabiskan malam pengantin di hotel selama 3 hari. Ayo ikut ke ruanganku. Ajak Trian serius. Kenapa? Kamu harus menyetorkan laporan kepada bosmu. Pinta Trian tegas. Aku sudah melaporkan semuanya kepada Pak Gading. Kalau begitu, ada hal lain yang harus kita diskusikan berdua. Ini sangat penting demi masa depan perusahaan. Usai menyapa para karyawan dari divisi pemasaran, Trian meminta izin untuk membawa istrinya keluar. Seperti yang dikatakan Trian sebelumnya, ada hal penting yang ingin dibahas berdua. Lina kira hal yang ingin dibahas benar-benar hal penting, yang berpengaruh pada perusahaan. Ia sudah mengira, jika perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan gara-gara mereka tinggal 10 hari. Ternyata, hal itu hanya dijadikan alasan Trian untuk kembali membawanya masuk ke dalam kamar. Ia rasa suaminya memang sudah benar-benar gila. Sejak resmi menikah, tidak ada satu hari pun lelaki itu tidak menyentuh tubuhnya. Itu pun pasti lebih dari sekali meminta mengulang lagi dan lagi. Asal suaminya masih membuka mata, Lina tidak akan dibiarkan menganggur. Makanya,
Tadi pagi kesempatan Lina untuk kabur saat suaminya masih tertidur. Tapi, dirinya kembali dicari sampai ke kantor. Tunggu, tunggu, tunggu. Lina mencoba menahan Trian yang hendak melepaskan pakaiannya. Lelaki itu memang sangat hobi mendorongnya ke atas ranjang. Bisa tidak kita tunda sampai pulang ke rumah? Kita masih di kantor, ucap Lina protes. Memangnya kenapa? Ini masih jam istirahat, kan? Kilah Trian. Ia yang tidak sabaran, lebih dulu melepaskan pakaiannya satu persatu di hadapan Lina. Kali ini ia tidak melemparkannya sembarangan, karena ingat tidak ada pakaian ganti di kantor. Untung saja ruang kerjanya ada kamar khusus untuk istirahat. Aktivitas mereka di sana tidak akan terganggu. Ya, ini memang jam istirahat. Bukankah lebih baik kita memanfaatkannya untuk makan siang bersama? Ujar Lina mencoba nawar. Trian menyunggingkan senyuman. Tapi aku lebih ingin memakanmu, istriku, katanya nyengir. Dengan gerakan yang cepat, ia sudah berhasil melepaskan rok dan dalaman yang istrinya kenakan. Astaga! Trian! Lina berteriak saat sang suami membenamkan kepala di antara kedua kakinya. Ia pun pasrah, karena percuma lelaki itu tak akan mendengarkan ucapannya. Meskipun rasanya enak, tapi ia masih belum terbiasa dengan aktivitas suami istri yang seperti itu. Trian tak pernah gagal, mengantarkannya ke puncak tertinggi dalam kenikmatan. Lelaki itu selalu membuatnya seperti melayang tinggi ke langit. Sampai ia tak sadar pakaiannya sudah berhasil dilepaskan semua. Trian sangat pandai membangkitkan gairahnya. Meskipun awalnya tak tertarik melakukan hubungan itu di kantor, pada akhirnya ia terbawa arus. Sentuhannya, dan kata-kata nakalnya membuat Lina tak bisa menolak. Semua mengalir begitu alami, sama-sama saling menikmati dan terpuaskan. Ritme pendakian terasa menyenangkan, hingga puncak kenikmatan itu menghampiri. Di saat itu, keduanya terbaring lemas di atas ranjang, dengan napas yang tak beraturan. Penampilanku sekarang pasti sangat kacau, gumam Lina sembari mengatur napasnya. Kegiatan seperti itu bersama Trian, tidak mungkin berlangsung biasa dan sebentar. Tenaganya sudah habis, untuk meladeni semangatnya sang suami. Trian memandangi lekat wajah sang istri yang terbaring di sampingnya. Ia usap pipi wanita itu dengan penuh kelembutan. Kamu terlihat sangat cantik, sayang, pujinya. Semenjak bertemu dengan Lina, matanya seakan telah dibutakan dari wanita lain. Sebelumnya, ia bahkan tidak tertarik dengan wanita manapun. Hanya Lina, yang mampu membuat dunianya berputar di sekitar wanita itu. Seakan ia hidup hanya untuk Lina. Lain kali jangan lakukan ini lagi, aku benar-benar lelah. Sedangkan pekerjaanku belum selesai, keluh Lina merengut. Trian tertawa kecil. Kamu mau dipecat atau mengundurkan diri? Lina memanyunkan bibirnya, selalu itu yang jadi senjata jika ia mengeluh. Lina kira, kehidupannya bisa berjalan dengan normal setelah pernikahan. Ternyata Trian punya hobi menempel padanya. Janu sudah tidak terlalu menempel padanya, anak itu bahkan mau disuruh tinggal di rumah neneknya. Sebagai gantinya, Lina mendapatkan Trian yang jauh lebih merepotkan dari Janu. Selain tubuhnya yang besar, hasratnya juga besar. Di rumah, kita kan masih bisa melakukannya sebelum tidur, tidak perlu melakukannya juga di kantor. Kamu sendiri pernah bilang, kalau perusahaan ini masih perlu banyak perhatian supaya bisa lebih berkembang. Apalagi sebelumnya sempat hampir bangkrut, dan masih ada sisa masalah karena korupsi karyawan. Trian mengernyitkan dahi. Ia tidak menyangka, istrinya bisa berpikir sampai sejauh itu. Siapa yang menyuruhmu memikirkan hal itu, sayang? Biar aku saja yang memikirkannya. Tugasmu cukup memikirkan aku saja sepanjang hari. Sebagai karyawan yang sudah 5 tahun lebih bekerja di sini. Aku tidak bisa menutup mata, kalau memang kondisi perusahaan kurang baik. Apalagi berkat perusahaan ini, aku bisa membesarkan Janu dengan baik, kata Lina sendu. Trian menarik Lina dan memeluknya. Ia mencium kening wanita itu. Percayalah, perusahaan ini akan baik-baik saja. Makanya kamu yang semangat melayani suami, supaya suaminya semangat bekerja. Lina mendongak, sembari menatap heran pada lelaki yang tengah mendekapnya. Apa wajar kita melakukan hal seperti ini sepanjang hari, setiap hari, di mana saja? Tanyanya heran,
Memang apa salahnya? Trian bertanya balik. Semua orang akan maklum, karena memang kita pengantin baru. Jadi wajar kalau masih banyak mesra-mesranya. Tapi tidak sepanjang waktu juga, kan? Kamu suka membuat aku selalu pingsan? Protes Lina mulai kesal. Trian tersenyum lebar dan sedikit tertawa. Sepertinya ia memang kadang berlebihan, sampai sang istri kelelahan dan tertidur saat mereka bercinta. Baiklah, aku akan mencoba menguranginya. Tapi setelah kita bulan madu. Apa? Bulan madu? Lina melebarkan matanya. Iya, kita akan belum bulan madu. Bersambung.